Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah baik. Anak-anakku, pada kesempatan kali ini Bu Kartini akan memberikan layanan bimbingan tentang cara mengelola emosi saat marah. Tujuannya ya, diharapkan setelah belajar hari ini anak-anak bisa mengelola emosi dengan baik, tidak mudah marah, kemudian bisa mengendalikan diri saat marah. Anak-anak hebat, marah itu sebenarnya sesuatu yang wajar. Kita semua tentunya pernah marah, betul? Anak-anak, orang tua, bahkan bu gurumu juga pernah marah. Akan tetapi yang terpenting di sini yang akan kita bahas adalah bagaimana cara kita mengelola emosi kita dengan baik. Bagaimana cara kita mengelola emosi kita dengan benar saat marah. Oke. Coba kalian kalau memperhatikan ketika kita hendak marah, tubuh itu memberikan tanda-tanda enggak? Iya, biasanya ada tanda-tandanya. Satu, biasanya wajahnya bagaimana? Nah, itu tahu wajahnya sudah memerah lah, itu tandanya dia sudah, tubuhnya itu merespon kalau dia akan marah. Yang kedua, biasanya tangannya bagaimana? Iya, rasa gemetar. Pernah tangannya rasanya gemeter gitu, pernah? Iya, itu berarti tubuh kita merespon. Kita itu akan marah. Yang ketiga, ayo ada yang tahu? Jantung kita berdetak dengan kencang, dengan cepat. Biasanya kan begitu. Jantungnya berdetak dengan lebih cepat dari biasanya. Kemudian ada lagi, ada yang tahu ciri-ciri ketika kita akan marah? Ya, yang terakhir biasanya pikiran kita itu terasa penuh dan kita tuh pengennya berteriak. Betul? Iya, biasanya pengen berteriak. Nah, marah yang tidak terkontrol ya anak-anak, ini membuat seseorang akan melakukan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang buruk, bahkan bisa melakukan tindak kekerasan. Kalau kita nggak bisa mengontrol marah dengan baik, biasanya nanti kata-kata yang keluar itu kata-kata yang kasar, bahkan bisa juga melakukan tindakan kekerasan yang lain. Nah, ini berarti kan belum bisa mengontrol emosinya. Nah, hari ini kita akan belajar. Kalau kalian sudah punya tahu tanda-tanda tadi, dadaku berdetak cepat ini. Nah, aku berarti akan marah. Lah, bagaimana cara kita mengelola emosi ketika mau marah? Nah, dalam Islam mengajarkan bagaimana cara kita mengelola emosi dengan benar. Yang pertama adalah dengan membaca ta'awud. Bagaimana bunyi ta'awud? Yap, betul. Ada yang tahu artinya? Artinya, aku dari godaan syaitan. Betul, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Artinya kalau kita marah, itu kan dari syaitan. Nah, kita segera berdoa, meminta pertolongan dari Allah. Oke, itu yang pertama, membaca apa? Ta'awud. Kemudian yang kedua adalah mengambil air wudhu. Kalau marah, sudah baca ta'awud belum reda, silahkan segera mengambil air wudhu. Rasulullah bersabda yang artinya kurang lebih begini. Sesungguhnya marah itu dari setan. Dan setan itu dari api. Sedangkan api hanya bisa dipadamkan dengan air. Oleh karena itu, apabila seorang hamba marah,
maka hendaklah ia berwudu. Hadis riwayat Abu Dawud. Jadi kalau kita marah, segera ambil air wudu. Karena marah tadi dari siapa? Setan itu dari apa? Api. Api bisa dipadamkan dengan apa? Betul. Jadi kalau pengen marah, hatinya tadi jantungnya sudah berdetak dengan kencang, segera ambil air wudu. Oke, yang kedua. Yang ketiga, cara mengendalikan emosi atau saat marah adalah kita ambil posisi duduk atau berbaring. Misalkan kita marah dengan teman ketika main sepak bola, tidak sengaja teman menyenggol, ya toh? Nggak sengaja, marah kamu. Nah, kamu ketika itu kan posisinya berdiri. Segera ambil posisi duduk. Kalau posisi duduk belum reda, dalam Islam diajarkan silahkan berbaring. Ini ada hadisnya anak-anak ya, saya bacakan hadisnya. Bila salah satu di antara kalian marah saat berdiri, maka duduklah. Jika marahnya telah hilang, maka sudah cukup. Namun, jika tidak lenyap pula, maka berbaringlah. Hadis riwayat Abu Dawud. Jadi gini anak-anak, ketika kita marah, itu sebenarnya tubuh kita itu mengeluarkan hormon kortisol dan hormon adrenalin. Di mana kedua hormon itu membuat kita itu merasa cemas, gelisah, hingga sulit untuk berpikir jernih. Nah, kalau kita duduk, kalau kita berbaring, maka tubuh kita akan menjadi lebih rileks. Ya, paham? Jadi kalau marahnya berdiri silahkan. Kalau duduk masih marah berarti berbaring. Oke, itu tadi yang ketiga. Kemudian yang keempat, diam. Ketika marah, pengennya apa? Pengennya apa? Ngomong yang kasar, yang jelek. Nah, cara mengatasinya adalah paksa diri kita untuk diam. Nah, ini Rasulullah juga bersabda, jika salah seorang di antara kalian marah, diamlah. Hadis riwayat Ahmad. Jadi ini hadis sahih ya. Jadi daripada kita marah, nanti ngomong, mengeluarkan kata kasar, akhirnya menyakiti hati orang lain, akhirnya memperkeruh suasana, maka lebih baik diam. Kalau nanti sudah reda marahnya, maka kita bisa bicara baik-baik dengan teman yang tadi misalkan main bola. Kamu tadi kenapa tuh nyenggol aku? Gitu. Misalkan kalian belum bisa menyelesaikan baik-baik, minta tolong guru kalau di sekolahan. Begitu ya caranya ya. Oke, diulangi. 1, tadi caranya apa? Membaca ta'awudz. 2, mengambil air wudu. Yang ketiga, duduk atau berbaring. Yang keempat, diam. Yang terakhir, 5, membaca istighfar. Apa? Membaca istighfar. Bagaimana bunyi istighfar? Tahu artinya? Aku memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Ya. Jadi itu tadi 5 cara dalam Islam ini diajarkan Rasulullah bagaimana kalau kita mau marah, memanajemen diri kita, mengendalikan diri kita. 5 cara. Sudah bisa dipahami? Nah, kalau orang di luar sana gini biasanya anak-anak mengendalikan marah itu disuruh tarik nafas dalam-dalam dari hidung, ditahan, hitung sampai 4 ya. Kemudian ditahan dulu, terus dihembuskan lewat mulut pelan-pelan. Itu kan orang di luar sana. Tapi karena kita sama Rasulullah sudah diajarkan bagaimana memanajemen marah, silahkan yang tadi dipraktekkan ya. Anak-anak, itu tadi ya bimbingan klasikal cara mengelola emosi saat marah. Bu Kartini berharap setelah hari ini anak-anak bisa mempraktekkan bagaimana cara mengelola emosi yang baik, yang benar sesuai dengan ajaran agama Islam. Dimanapun dipraktekkan, semakin sering semakin baik. Baik di sekolah, di rumah, maupun di lingkungan masyarakat atau dimanapun kalian berada. Bisa anak-anak? Bisa. Akhirnya terima kasih saya ucapkan.
Semoga ilmunya bermanfaat. Sekian dari Bu Kartini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.